terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pada sesi terakhir dengan bagaimana menulis artikel yang benar dan baik, dan juga ada beberapa trik and tips ya, bagaimana membuat suatu penelitian untuk di negara dengan berpenghasilan menengah ke bawah ya, dan bisa mempublikasikan di suatu jurnal. Juga bagaimana kita juga memilih jurnal yang baik. Terima kasih, saya ditemani oleh Dr. Syamel ya. Alhamdulillah Dr. Syamel masih ada sekitar 48 audiens yang bertahan sampai sesi terakhir ini. 49 ya, 49. Secara khusus saya menyampaikan terima kasih pada Dr. Rina Agustina ya, yang akan menyampaikan 2 materi nantinya, dan juga pada Dr. Haryono Winarto yang nanti menyelingi Dr. Rina Agustina. Sebenarnya materi ini cukup penting ya, tapi sudah saya prediksi peminatnya pasti sedikit. Ya, karena yang di antara kita itu lebih banyak jadi klinisi daripada jadi penulis gitu ya. Jadi makanya saya appreciate pada yang masih bisa bertahan sampai sore di sesi terakhir ini. Ya. Saya persilakan Dr. Syamel membacakan kurikulum pembicara pertama, Dr. Rina Agustina. How to research publication bias and unmute the research in LMC voice in publication. Silakan Dr. Syamel. Baik, terima kasih Dr. Mirza. Dr. Rina menamatkan medical doctornya dari UGM Yogyakarta, kemudian Master Science di Medicine dari Universitas Indonesia, dan mendapatkan gelar PhD dari Harvard University. Beliau saat ini di Departemen Nutrisi FKUI dan sebagai ketua di Human Nutrition Research Center. Untuk pelatihan dan penelitian beliau sudah sangat berpengalaman. Mungkin kita persilakan Dr. Rina, Dr. Mirza, untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan terdengar dengan baik. Ya, terdengar jelas, Dok. Oke, baik. Saya terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada panitia yang sangat luar biasa dengan kegiatan yang sangat penting ini pada INASMED 2022. Mohon maaf saya tidak bisa hadir kembali karena sedang di Belanda saat ini. Saya ingin menyampaikan sedikit koreksi. Saya kebetulan bukan lulusan dari PhD dari Harvard University, tapi dari Wageningen University, dan saya mendapatkan scholarship untuk Harvard University untuk finalisasi short term collaboration untuk 3 bulan di sana ya. Jadi mungkin koreksi sedikit saja. Baik, terima kasih Dokter. Ya, saya ingin menyampaikan tentang 2 topik diberikan waktu. Baik, saya akan share. Yang pertama adalah mengenai topik yang menurut saya ini sangat challenging untuk kita semua mendiskusikannya dan bagaimana mencarikan solusi. Jadi how to reduce publication bias and unmuted the researcher in low middle income countries in publication. Mohon maaf Dok, saya harus menyampaikan dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris Dok? Ya, silakan Dokter dalam bahasa Indonesia. Silakan dalam bahasa Indonesia aja, Dr. Rina Agustina. Baik, ya. Mungkin lebih informatif dan lebih dibutuhkan. Terima kasih. Ya, baik. Ya, ini adalah salah satu figur yang sangat menarik untuk kita simak. Sebenarnya lebih fokus pada reproductive health ya. Mereka melihat adanya permasalahan dengan authorship di low middle income countries. Apa permasalahannya? Kalau kita lihat di sini di figur ini memang terjadi peningkatan yang luar biasa justru pada mereka yang secara total, tapi yang luar biasa justru pada yang
low middle income countries sebagai first authors. Jadi adanya low awareness untuk authorship kriteria untuk mereka researcher yang ada di developing countries atau di low middle income countries. Jadi kalau kita lihat di sini, the first authors of most publication are likely not to be authors from low middle income countries. Walaupun penelitian itu dilakukan di low middle income countries, ya, dan ternyata first author-nya tetap tidak orang low middle income countries, dan kebanyakan penempatan authorship untuk orang-orang yang ada di low middle income countries itu ada di tengah-tengah, yang sepertinya kontribusinya bahkan bukan sebagai contributing authors gitu, bukan sebagai corresponding authors, ya. Jadi di sini padahal kita akan melihat nanti profil, dan ternyata banyak sekali tools yang sekarang sedang dipakai oleh banyak orang untuk melihat kontribusi kita di mata dunia gitu. Jadi awareness untuk authorship kriteria ini harus kita tahu bahwa the first author itu very important, the last author itu the most important, and the second first author and the second last authors and the corresponding authors. Jadi kalau mereka melihat profil kita selalu di tengah-tengah, itu dari semua yang banyak itu menunjukkan kontribusi kita tidak leading, ya, atau kita tidak mempunyai peran seniority atau tidak punya peran besar dalam publikasi tersebut. Nah, tentunya kita butuh untuk memboosting. Jadi pertama awareness-nya dulu harus kita sampaikan. Yang kedua kita harus memboosting the competence dari researcher kita sehingga mereka punya kapasiti yang kuat, punya kepercayaan diri yang kuat, sehingga juga bisa meliding high impact research dan meliding high impact paper. Mudah-mudahan ke depan tidak lagi banyak penelitian di low middle income countries yang dilakukan yang luar biasa, tetapi first authors-nya justru bukan dari kita, last corresponding author-nya bukan kita, senior author justru harus dibalik. The first, the last, dan corresponding authors harus dari low middle income countries. Nah, ini adalah salah satu yang menarik justru. Kita berpikir bahwa berarti terjadi publication bias di medical research. Betul itu terjadi, tetapi ketika dilihat dari, maaf ini ada gangguan dari mana ya? Oke. Tapi ketika dilihat percentage dari open access publication di low middle income countries, ya, ternyata the strongest, the highest daripada paper di open access itu justru ada di low income countries, particularly di sub-Saharan Afrika. Nah, jadi pertanyaan sama kita katanya publication bias memang rendah sekali low middle income countries, tetapi kenapa open access publication itu malah justru banyak di sub-Saharan Afrika? Ya, walaupun bukan tanpa dilihat siapa first author-nya di sini, apakah dia dari low middle income countries atau bukan. Nah, dari sini kita ketahui bahwa ada policy open access, ya, dan repository pada negara-negara tersebut. Dan di satu sisi ternyata banyak sekali kolaborasi karena ternyata negara tersebut disampaikan sebagai negara yang banyak sekali masalahnya, poverty-nya tinggi, masalah kesehatannya luar biasa, sehingga banyak sekali yang mau melakukan penelitian di sana dan banyak sekali donor yang memberikan uangnya ke sana. Jadi ternyata policy untuk open access itu sendiri dan juga decision authors-nya untuk melakukan itu memberikan pengaruh yang besar. Tapi satu sisi adalah adanya international dan interregional collaboration. Papers yang ada di dalam gambaran tadi merefleksikan banyak sekali kolaborasi yang terjadi multiple countries, region pada open access yang ada di sub-Saharan Afrika. Dan kalau kita lihat di banyak sekali universitas di dunia seperti di Harvard University atau di tempat saya juga di Human Nutrition Research Center, Human Nutrition di Washington University, mereka masing-masing membuka global health, global nutrition, something global, karena mereka melakukan riset itu tidak di negaranya sendiri, justru di negara-negara seperti ini. Nah, karena apa? Mereka tahu banyak sekali dana di sana. Ini yang kita sering tidak ketahui. Nah, kalau kita lihat ya, di sini tergambar justru tapi tidak pada lower middle income countries. Ternyata kalau dia sudah masuk lower middle countries, policy-nya itu ternyata berbeda. Karena memang sudah dianggap tidak membutuhkan lagi bantuan, gitu ya, sehingga justru juga mempengaruhi juga ternyata riset output di sana dan juga open access ini. Nah, ini juga kita lihat dari apa yang kita dapatkan di sini, memang
tergambar semuanya baik single, multiple, ya justru banyak yang multiple, ya terutama pada subsaran tadi, multiple collaboration. Kemudian terlihat juga kira-kira topik apa sih yang paling disukai dan paling tidak disukai pada sehingga terjadi kemungkinan bias, publication bias. Ternyata ada 3 topik yang tidak terlalu banyak publikasinya, yaitu nursing, environmental health, dan surgery. Ya. Tapi untuk environmental sendiri, ya ternyata untuk low income countries dan walaupun mereka mempunyai high burden daripada environmental kontaminan, tapi juga at the same time policy around that itu kurang kuat sehingga tidak mempengaruhi research yang ada. Dan di satu sisi juga besarnya untreated surgical disease di low income countries, ya itu sebenarnya harusnya bisa memberikan peningkatan yang kuat. Nah, dan ini ternyata tidak terrepresentasikan gitu dengan begitu besarnya masalah surgical, dengan begitu masalahnya nursing care gitu, ternyata tidak banyak publikasi ke sana. Nah, di satu sisi lagi seharusnya masalah-masalah yang applicable dan actionable di low income countries itu menjadi body of literature, ya. Tetapi ternyata malah the least accessible. Jadi ini yang perlu diperbaiki ke depan. Jadi sesuatu yang menjadi bagian yang menjadi sangat relevan untuk public health concern harusnya memiliki publication yang sangat besar. Nah, satu sisi yang kita harus lihat juga di apart from publication bias ini, banyak sekali tergambar dalam publikasi yang dilakukan oleh Ian Hemmer dan Thomas bahwa large percentage of authors who publish a predatory journal are from Asia and Africa. Nah, ini kita harus hati-hati sekali ya. Kalau kita memilih jurnal, nanti kan kita akan diskusi tentang memilih jurnal dengan Dr. Haryono. Jangan sampai kita publish di predatory journal, karena akan tergambar sekali. Dan ternyata paling banyak di Asia dan Afrika, dan disinyalir justru di bagian South Asia region itu tinggi sekali, terutama di Malaysia. Nah, kemudian tadi dikatakan science journal are biased against research on low income countries. Ini seperti yang digambarkan oleh former editor dari BMJ. BMJ salah satu dari jurnal yang sangat ternama di samping Lancet, menunjukkan bahwa strong evidence bahwa adanya bias di low middle income countries, ya, terutama low income countries. The strong evidence of bias against research from low income countries. Apa yang biasnya? Ternyata high income countries itu gampang sekali untuk publish dan gampang sekali untuk disertasi. Jadi ternyata begini, kalau kita masukin kata Indonesia di judul kita, ternyata mereka jadi reluctant. Oh, tapi ada juga yang butuh gitu ya, tapi mostly tidak disertasinya, nanti mereka pilih negara lain misalnya gitu. Saya notice itu. Nah, walaupun nggak apa-apa, jadi kita harus tetap masukkan, tetapi untuk paper-paper tertentu kita harus punya politik juga, bahwa kadang-kadang kita tidak usah memasukkan nama negara gitu, karena ketika masukkan nama negara ternyata memang sudah ada bias gitu. Ketika itu high income countries, mereka cepat sekali disertasi dan cepat sekali untuk diterima. Nah, ini bukan saya ngomong ya, tapi ini adalah informasi dari yang saya dapatkan dari editor ini. Dan the acceptance rates of article itu higher ketika first author-nya itu dari English speaking high income countries. Ya, what a pity ya. Jadi banyak sekali paper-paper yang belum tentu paper mereka juga highly qualified, kita berpikirnya begitu, tapi ternyata ada argumen lain bahwa mereka itu memang highly citated, ya, highly citasi dan juga downloaded, ya. Tetapi juga kalau untuk yang dari United States, ya, ternyata dia jauh lebih besar lagi dibandingkan dengan negara lain. Dia probability untuk diterimanya itu 20% dan untuk ketika diafiliasinya dan juga untuk disitasi, ya. Dan kita berpikir ini mungkin sangat bias gitu ya. Tetapi ternyata setelah dilakukan assessment, it's not about the bias, tapi memang kebanyakan penelitian-penelitian di US itu sangat bagus dan highly qualified gitu. Nah, jadi banyak sekali kalau kita lihat banyak negara-negara di Eropa sekalipun mereka punya satu pemikiran once in their lifetime itu ya, ketika dia academic institution dia harus di training di Amerika gitu. Nah, ini menjadi satu fenomena ya yang menarik. Jadi
Berarti kita harus berpikir bahwa memang high qualified study itu harus menjadi tetap pegangan kita. Kita memang harus membangun itu. Oke, dan coba kita lihat gambaran ini. Ini diberikan oleh Elsevier mencoba mengcompare China dan US. China adalah salah satu negara yang di Asia yang luar biasa publikasinya. Saat ini sudah mulai menambah ke US ya, sama jumlahnya. Kalau kita lihat di sini di tahun 2005, 2006, 2007 ya, peningkatan mereka hampir kurang lebih rate of acceptance-nya tetap, walaupun mereka sangat banyak sekali yang disubmit gitu ya, karena biasanya paper-paper dari Cina itu ratusan ribu ininya, N-nya gitu ya. Tetapi ternyata dari submission kurang lebih nggak terlalu jauh sama antara Cina dan US, tetapi lihat rate of acceptance-nya hanya 24%, sedangkan US sampai hampir 60%. Ya, dengan submission yang hampir sama dengan tahun ke tahun gitu ya. Dr. Jadi ini Agustina, menggambarkan, mohon maaf sesi ya, ini tinggal 4 menit saya lihat. Bisa ya, dipersingkat. menggambarkan ada Ya. sesuatu yang kita harus lihat. Nah, ternyata apa yang harus kita perhatikan adalah kita harus mempunyai excellent research. Dan ternyata apa yang tergambar di China ini adalah mereka sering melakukan multiple submission papernya juga seringkali dengan bahasa Chinese, dan ada terjadi plagiarism. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang sudah terlihat bahwa paper itu harus clearly harus in the scope, jangan out of scope. Kemudian failure to format paper according to the diet itu juga jangan dilakukan. Kemudian juga inappropriate suggested reviewer. Jadi kalau ada reviewer kita harus mengkomen dengan baik. Kemudian responsnya juga dengan polite dan dengan baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan, dan harus memiliki standar English yang bagus, serta tidak melakukan resubmission pada rejected manuskrip yang belum kita revisi. Ya. Nah, sehingga di sini kita juga lihat ada beberapa statement bahwa ternyata strong association juga antara rich country dengan good research tadi ya. Kenapa? Karena ternyata kalau kita lihat ini adalah salah satu yang dilakukan di psikiatri lebih parah lagi ya, rate of submission dan rate of acceptance-nya. Ya. Nah, how to reduce the publication bias? Tadi yang pertama adalah international collaboration. Kalau kita melihat dari apa yang didapatkan di Afrika. Yang kedua adalah memang harus ada clear policy untuk open access ini. Ada dana yang disiapkan gitu ya. Dan juga ada dimasukkan juga di dalam kolaborasi tersebut ya. Dan juga banyak yang kita harus lihat bahwa topik-topik tertentu yang justru membutuhkan, yang sangat relevan dengan public health concern, itu harus menjadi prioritas untuk publikasi. Nah, dengan demikian bahwa kalau kita menjadi reviewer atau reviewer yang ada, saat ini suggest bahwa mereka ketika melihat grant proposal atau manuskrip dari low middle income countries, supaya menghilangkan bias tersebut adalah mereka harus avoid dengan cara mereviewnya blinding. Jadi, mau reviewer juga dari low middle income countries. Jadi kalau Anda sekalian nanti diminta menjadi reviewer, harus mau, karena supaya menurunkan bias dan meningkatkan unmute dari low middle income countries. Nah, ini salah satu rekan saya di John Hopkins, dia sengaja membuat satu jurnal khusus untuk low middle income countries ya. Jadi salah satu topiknya tentang food security, nutrition and food system ya, dia ingin memute voice dari low middle income countries ya. Nah, dengan lakukan diagnosis development, nutrition problem yang ada, semuanya selama ini selalu datang dari high middle income countries, dan ternyata memberikan banyak sekali donor itu berbeda arahnya. Publication itu meraise donor. Jadi kita harus paham itu, dan ternyata dia membuat suatu dashboard yang memungkinkan fokus pada understandable research in wider beneficiary, terutama low middle income countries. Jadi jurnal yang dia buat khusus untuk jurnal low middle income countries pada particular topik ya. Nah, jadi kita harus lihat bahwa ada benefit, ada risk ya ketika satu publication itu dilakukan, bahwa publication akan memiliki banyak sekali potensi masalah juga data. Nah, data ini menjadi masalah di low middle income countries, tidak open access. Nah, inilah yang membuat juga opportunity untuk bisa mempublish dengan baik itu juga berkurang, atau publication dari low middle income countries juga berkurang. Nah, salah satunya tentunya adalah yang terakhir ini, yang paling penting adalah kita memiliki clinical trial di Southeast Asia region ataupun bahkan di Indonesia dan di banyak Asian country sangat limited. Jadi most of clinical trial itu biasanya highly citated nantinya, mendatangkan publikasi yang sangat besar impact-nya,
dari RCT. Dan itu sangat rendah sekali. Ya, ranking kita di mata dunia, mata Asia saja itu ranking 4, jauh di bawah Filipina, Malaysia, dan Thailand. Mereka memiliki indeks publikasi jauh lebih tinggi dari kita. Nah, padahal clinical trial di Indonesia itu luar biasa, banyak sekali sebenarnya masalah, tapi juga banyak sekali kemudahan. Ini yang harus kita promote yang ada. Tetapi tentunya ada berbagai macam masalah yang harus kita antisipasi. Pertama adalah ketika kita ingin mempunyai yang bagus, publication dari limited income countries. Halo, suaranya kayaknya ada sesuatu mengganggu. Jadi karena adanya limited resources, the skill personnel, resource dan funding, nah ini yang harus dulu diantisipasi. Jadi policy untuk memberikan research environment, limited resources, skill personal ini juga harus diantisipasi, demand, operational barriers. Dan satu lagi yang menjadi masalah di Indonesia terutama adalah regulation and ethical constraint, ya. Lack of local policy makers yang understand tentang RCT misalnya. Kalau kita lihat, saya bulan lagi sedang di Belanda, kemarin melihat beberapa RCT di sini. Luar biasa ya, masyarakatnya sudah biasa mengenal RCT. Jadi mereka sudah biasa datang ke research center gitu. Nah, berbeda sekali dengan masyarakat kita, karena apalagi lokal policy-nya sangat banyak yang membuat barrier terhadap terjadinya riset itu sendiri. Dan regulatory challenge bahkan ada di universitas sendiri gitu ya. Dan ini yang harusnya baik ethical dan regulatory system obstacle yang harus dipecah. Demikian yang mungkin saya bisa sampaikan karena waktu. Ini ada beberapa tips ya untuk bisa melakukan, bagaimana bisa melakukan RCT yang highly qualified ya, untuk rekan-rekan bawah sebagai take home message. Ya, Go Wolf Project Leadership, solid team, involvement yang scientist, multidisciplinary expert, community participatory, dan juga knowing potential impact of the research to public health, dan tentunya data safety yang sangat penting untuk kita ketahui setiap melakukan riset tersebut. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa berguna dan saya bisa lanjutkan nanti pada sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Rina. Jadi sebelum saya masuk ke pembicara Dr. Haryono, jadi kenapa saya tanya sedikit ya, Dokter, karena juga saya agak tertarik. Silakan, ini. Dokter. Dikatakan bias tadi karena kita penulisnya nggak dikenal, ya negaranya atau topiknya juga kurang dibutuhkan secara untuk yang negara-negara yang tinggi, itu penyebabnya, Dok? Ya, jadi pertama memang sudah ada bias, Dok. Biasnya memang kalau dia high income country, kemudian English speaking, itu cepat sekali untuk dipublish dan disitasi. Tapi ternyata setelah dilihat lebih jauh, memang mereka punya high quality research gitu. Nah, kalau kita bandingkan tadi dengan Cina ya, Cina itu juga banyak sekali submissionnya, tapi ternyata tidak banyak di accept. Jadi bukan saja jadi publication bias memang karena dari quality of research. Tetapi juga ada ini juga ada banyak hal tadi yang harusnya menjadi topic of interest, yang harusnya menjadi relevan, yang harusnya di-tackle dengan baik, justru itu tidak banyak publikasinya. Nah, ini menjadi pertanyaan bahwa banyak sekali riset itu tidak relevan dengan public of interest, sehingga tidak merangsang adanya donor yang untuk membiayai, Dok. Gitu. Nah, ini yang terjadi berbeda dengan negara-negara developed countries. Mereka tahu sekali di mana mereka harus meletakkan publikasi mereka, di mana mereka harus membuat proposal sehingga dana itu masuk dan mereka melakukan riset memang untuk suatu hal yang memecahkan permasalahan public health. Oke, paham saya. Kita tahan dulu ya, Dok. Nanti mungkin ada pertanyaan lanjutan setelah pesan-pesan berikut, Dok. Selanjutnya kita masuk ke pembicara kedua, ya. Bagaimana cara memilih jurnal yang sesuai? Ini akan disampaikan oleh sejawat saya, Dr. Haryono Winarto. Silahkan Dr. Syamel membicarakan CV beliau. Ya, terima kasih Dr. Mirza. Dr. Haryono menamatkan dokter umumnya di FKUI sampai konsultan onkologi, kemudian dengan fellowship di Leiden, dan penelitian beliau serta riwayat organisasi dan pekerjaan sudah sangat kita kenal semua. Mungkin itu, terima kasih. Saya persilakan Dr. Mirza, Dr. Haryono
sekitar 15 menit. Tes. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagaimana kita memilih jurnal yang appropriate buat publikasi kita, ya. Sebenarnya ini hanya sharing aja. Saya rasa sih semua sudah pernah publikasi, ya. Mungkin dengan pengalaman dan derajat yang berbeda-beda, ya. Oke, nah kenapa kita perlu ya? Karena kita itu yang bekerja di institusi pendidikan ataupun penelitian, kita harus mengajar dan kita membuat penelitian, ya, dan kita juga mengaplikasikan pengetahuan kita dan kita berharap orang yang melihat publikasi kita bisa mengaplikasikan. Oke ya. Tadi sudah disebutkan oleh Dr. Rina bahwa memang penting banget ya buat kita untuk mempublikasi karena supaya bisa dipakai juga oleh orang lain atau paling enggak orang lain tuh tahu kita punya loh ini penelitian seperti ini ya. Oke. Ini agak saya lewat-lewati aja ya takut waktunya. Sebentar. Nah ini tadi ya, jadi sharing penelitian kita. Ya, kalau di publikasi biasanya kita sebut sebagai original research. Original research itu artinya adalah penelitian kita, baik itu penelitian preklinik, penelitian klinik, ya, maupun sekedar observasional, ya. Itu namanya adalah penelitian original atau original research, ya. Dan biasanya penelitian-penelitian itu yang paling dikritisi dan yang paling diterima nantinya, ya. Selain itu fungsi publikasi tentunya akan memberikan ke peer group kita. Jadi kalau misalnya kita di ginekologi onkologi, kita memberikan ini loh kita sudah punya penelitian misalnya bevacizumab untuk non epithelial ovarian cancer misalnya, ya. Hasilnya seperti apa itu kita bermaksud untuk sharing, ya. Terus untuk juga mensertifikasi value yang ada secara saintifik ya. Jadi memang tadi Dr. Rina itu benar banget ya. Jadi saya kebetulan kalau di IMERI FKUI, saya bekerja di Writing Center, saya bersama dengan Dr. Rina. Memang scientific value itu harus dibahasakan. Sayangnya kita bukan orang yang bisa berbahasa, bukan bisa ya, maksudnya bukan mempunyai bahasa Inggris sebagai bahasa ibu kita, sehingga kita sering tidak bisa mendeskripsikan dengan baik. Ya. Maka itu diperlukan, makanya ada mesin-mesin ya, ada Grammarly, ya, dan banyak sekali website-website yang menawarkan perbaikan. Ya. Oke ya. Nah, publikasi itu di mana? Publikasi itu yang paling gampang di konferensi seperti ini. Ya. Tapi di konferensi seperti ini sayangnya kita tidak terlalu ketat. Artinya setiap panitia mau supaya jumlah peserta banyak. Akhirnya semua diterima. Mau bahasanya jelek, mau topiknya nggak menarik, semua diterima. Oke ya, saya bukannya mau ini ya, tapi pasti begitu. Ya. Berikutnya adalah book chapter. Book chapter itu tergantung panitia lokal untuk book chapternya. Yang paling susah adalah yang jurnal. Ya. Jurnal tadi sudah disebutkan oleh Dr. Rina, ya, nyambung banget. Ada yang predator. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana caranya melihat jurnal itu predator atau bukan. Ada yang terindeks, ada yang tidak terindeks. Terindeks apa dulu ya? Terindeksnya bisa terindeks
secara nasional, bisa juga internasional. Nah, audiensnya itu siapa sih kalau kita publikasi? Audiensnya itu pertama adalah yang kita hadapi tim editorial, ya. Nah, jadi gini, maksud saya menyampaikan slide ini, kita harus mulai mempersiapkan dari awal, ya. Kira-kira kita mau masukin kemana nih, ya. Kalau kita jurnal ada JAMA, Journal of American Medical Association, ya. Itu berarti dia seperti ID, ya. Jadi bidangnya semua bidang bisa. Jadi topik kita oke nggak buat GP, General Practitioner. Kita ginekologi onkologi mau masuk di JAMA. Jadi kira-kira ada pertimbangan-pertimbangan lain. Mau masuk ke jurnalnya Royal College of Obstetrics and Gynecology. Kita topiknya ginekologi, onkologi. Nah itu juga pertimbangannya pasti ada, ya. Jadi kita lihat dulu nih refereesnya siapa, readersnya siapa. Itu maksudnya slide ini, ya. Kita harus bisa meyakinkan audiensnya. Sebenarnya nanti kalau ada sesi-sesi seperti ini lagi, ada yang namanya pertama kita memberikan surat pengantar, ya, ke tim editorialnya. Itu juga ada triknya sebenarnya, ya. Nah, ini ada berbagai tipe, ya. Ini jadi jurnal itu udah macam-macam, ya. Tadi sudah saya sebutkan, seperti misalnya JAMA, ya. Itu lebih general, ya, dibandingkan dengan Gynecology Obstetrics. Terus jurnal itu kalau berdasarkan tipenya juga ada areanya apa. Areanya bisa juga public, ya. Terus ada art and humanities, ada juga jurnal manajemen. Terus kalau misalnya ditanya, bisa nggak masuk ke area lain? Ya, saya terus terang aja, ini saya lepas ini. Ada jurnal yang saya baru-baru ini masuk, ya, itu areanya sebenarnya areanya orang IT, ya. Jadi saya buat sistem AI untuk menilai IVA. Tapi saya buat review artikelnya dulu, ya. Ya alhamdulillah akhirnya bisa keterima. Jadi kadang-kadang kita perlu pikirkan areanya kira-kira, jadi gini nih, triknya adalah di jurnalnya ini, ya, dia udah ada belum nih, ya, namanya Health Informatics. Kebetulan saya masukin di situ. Yang ada serviksnya, ya. Jadi kadang-kadang kita perlu dari archive-nya kita lihat dulu judul-judulnya, terus kita memantaskan diri kita gitu. Jadi bukan diri kita, artikel kita. Artikel kita cukup oke nggak kalau taruh di sini, ya? Kalau ternyata sudah ada 10 artikel sebelumnya yang membahas itu, ya mungkin kurang menarik, ya. Kira-kira seperti itu, ya. Terus berdasarkan kategori, ya. Nah ini juga ada nih negara. Negara itu bukan berarti kalau negara berkembang lebih mudah terima artikel kita, ya. Kayak misalnya Inajok, nih saya buka-bukaan aja Inajok, saya masukin nih salah satu artikel dari trainee saya. Saya bilang nih artikelnya menarik, tapi antriannya 120. Saya tanya langsung, ya. Jadi belum tentu lebih gampang, ya. Terus ada juga berdasarkan open atau tidak open, ya. Tadi sudah dibahas. Nah, ini adalah faktor-faktor yang penting, ya. Lihat di situsnya, kita cocokkan tujuan publikasinya dia apa, scope-nya apa. Jadi seperti kayak JAMA, ya, atau kalau mungkin yang terindeks secara nasional, Majalah Kedokteran Indonesia, ya, itu scope-nya luas banget.
ya. Tapi ada satu lagi triknya. Syukur-syukur kita bisa tahu, ini jurnalnya lagi kehabisan artikel ya. Itu ada triknya lagi, kita bisa lihat di Simago JR ya. Di Simago JR itu kita bisa lihat per tahun dia terbit berapa. Sekarang udah bulan November ya. Tahun lalu dia terbit 300 artikel, sekarang baru 200 artikel. Kira-kira masih 100 lagi nih, paling enggak in needs. Jadi kita kalau masukin situ mungkin lebih gampang daripada nih ada jurnal lain lagi ya. Kita juga naksir karena aim sama scope-nya sudah sesuai. Ya, udah bulan November nih. Tahun-tahun sebelumnya kita rata-rata aja. Ya, dia 250 artikel. Sekarang sudah 255 artikel. Ya, jadi sebenarnya triknya tuh cukup banyak ya kalau mau dilihat ya. Terus target audience sama ya tadi ya recent publication history termasuk amount, significance and broadness of appeal ya. Jadi kira-kira ya ini juga termasuk topiknya ya. Terus tipe penelitian yang kita kerjakan. Ya itu juga penting banget ya. Kalau di original artikel kita lihat ya. Di situ di arsipnya itu apa aja. Jadi kalau misalnya ternyata dia banyak artikel clinical trial ya yang bersifat klinis ya. Terus kita masukkan artikel-artikel dari kita penelitian adalah penelitian dasar, mungkin harus ada yang translasionalnya juga bagian dari penelitian kita supaya masuk ya. Maaf Dr. Haryono, tinggal 4 menit waktunya. Ya ini malah tinggal 2 menit di sini ya. Jadi kita harus lihat itunya. Ini ada lagi yang penting sebentar. Indexing APC ya, Article Processing Charges. Terus terang aja ini sadis ya. Jadi gini, publisher itu tahu ya, kita semua butuh ya, apalagi di Indonesia. Scopus, masa tidak Scopus ya? Atau Web of Science ya, Web of Science itu sistemnya Amerika ya. Itu APC-nya kalau key-nya makin tinggi, Q1 makin tinggi banget ya. Ada yang sampai 3.000 pound sterling, ya itu ditimbang-timbang aja ya. Kalau kita didanai oleh universitas atau ada sponsor, oke-oke aja. Ini saya agak cepat. Nah ini ada terminologi ya, ada indexing, abstracting, gate atau portal. Contohnya apa? Belum habis ya. Scopus, PubMed, itu salah satu contohnya ya. Terus apa lagi? Web of Science, DOI atau Directory of Open Access, ya, Index. Ada lagi Garuda, ada Sinta, ada lagi yang punya Ristek Dikti, saya lupa, Arjuna. Ya, boleh di googling tuh. Ada Arjuna, ada Garuda ya. Nah, terus kita targetnya yang mana ya? Tapi tolong dibedakan ya. Nah, apa sih ada lagi ORCID sama ResearchGate. Ya, ORCID sama ResearchGate tuh kita jangan bingung ya. Ada ORCID, ResearchGate, ada Google, saya lupa namanya persisnya, Google Scholar Profile atau apa gitu ya. Ada lagi Microsoft ya, Microsoft juga punya. Itu adalah bank profile. Jadi gini nih, kalau kita publikasi ya kita juga punya Scopus profile ya. Nanti kalau ada seperti tadi pimpinannya EJGU, begitu kita ngundang dia lihat tuh nama-namanya ya. Terus yang dia buka apa? Profilnya, ORCID-nya, ResearchGate-nya, terus dia buka lagi Scopus profilnya. Dia ingin tahu H-indeksnya Dr. Superman misalnya ya. Dr. Superman nih H-indeksnya berapa di Scopus? Ya, jadi apalagi orang EJGU, dia sangat melihat itu. Termasuk nanti gini, wah nih Scopus indeksnya tinggi banget. Tahun depan saya jadiin pembicara deh. Ya, itu ya, sesuatu yang kadang-kadang kita nggak menyadari tapi itu dipakai orang ya. Terutama bule sih ya. Ada publisher ya, publisher tuh kayak Science Direct,
Oxford itu bukan portal pengindeks, ya, atau bukan portal yang mengumpulkan abstrak juga. Kalau PubMed adalah mesin indexing dan abstrak. Jadi di bawahnya PubMed ada publisher-publisher, ini penting ya, jadi biar nggak bingung nanti. Saya diindeks kok itu di Oxford. Bukan ya, jadi kalau Oxford dia indeksnya bisa masuk Scopus, DOI, ya, DOAJ, ya. Udah waktunya habis ya. Gitu ya, jadi kira-kira seperti itu ya. Ini contoh-contohnya ya. Ini macam-macam ya. Dan sayangnya yang kita tidak pakai di Indonesia itu adalah Embase dan Web of Science ya. Embase dan Web of Science itu penting banget kalau kita mau buat systematic review. Ya, jadi saya misalnya mau buat systematic review. Tapi Embase itu nggak dibukain tuh sama universitas-universitas di Indonesia. Nah ini kita sih selalu kalau di UI kita berusaha supaya Embase ini bisa. Tapi Embase itu mungkin mahal banget. Saya nggak tahu deh, mungkin di UGM atau di UNER mungkin Embase dibuka. Embase ini penting banget ya. Kalau kita mau buat systematic review ya. Saya akhirnya minta tolong sama teman-teman saya yang ada di Australia bukain library universitasnya. Jadi kita bisa dapat database untuk buat systematic review ya. Mudah-mudahan nanti kalau udah keterima ini nanti saya pamer-pamerin ya. Kalau udah keterima. Ya ini yang portal di Indonesia. Jangan lupa lagi bahwa Dipersingkat lagi Dr. Haryono. Ya, oke. Nah, ini adalah publishing house yang tadi ya. Ada macam-macam jurnal matrix indikator. Sayangnya waktunya terbatas ya. Yang penting ini bisa diklik ya, apalagi kalau di Simago JR itu kalau kita kursornya kita ke situ itu ada keterangannya ya. Ini sebenarnya ada tekniknya nih, milih nih, termasuk benderanya. Dari benderanya itu kita bisa, itu agak tricky ya. Kalau benderanya itu native bahasa Inggris, itu tuh ada caranya, itu lain-lain ya. Jadinya nanti deh kalau ada waktu lagi sih. Ya. Ini Medical Journal Indonesia, ya ini oke. Yang saya mau tunjukin lagi adalah mesin pencari ya. Jadi penerbit-penerbit itu supaya jurnalnya itu kepake. Ya. Oh ya jangan lupa, kita jangan berpikiran idealis terus ya. Di balik itu semuanya ada bisnis. Kayak misalnya Science Direct, Elsevier ya. Itu jurnalnya sampai ribuan US ya, atau ribuan euro. Ya itu memang sengaja. Apalagi kalau key-nya makin besar. Jadi di balik itu ada bisnis. Jadi dia menuntut supaya original artikelnya bagus, tapi juga ada bisnis. Kalau yang di ini Automatic Journal Finder di tiap publisher nih, Elsevier, terus di grupnya, saya lupa nih, Nature ya, ini grupnya Nature. Itu selalu dia tinggal masukin judul sama abstrak. Ya. Nanti dia otomatis tuh mesinnya keluar semua. Ya. Tapi ada keterbatasan. Keterbatasannya adalah itu tadi, banyak trik yang harus kita hadapi sebenarnya tidak sekedar berdasarkan kecocokan dengan aim dan scope. Tadi sebagian sudah diutarakan juga oleh Dr. Rina. Saya rasa itu aja yang paling penting disampaikan. Dok, selesai dok. Ya, terima kasih Dr. Haryono yang sudah menyampaikan bagaimana cara memilih jurnal dan menampilkan contoh-contoh jurnal. Ya. Kita kembali ke Dr. Rina, ya, yang ini mungkin saya lihat lanjutan dari yang pertama tadi ya Dr. Rina ya. Jadi saya lihat tip dan trik ya. Kalau tip and trik itu ada unsur bagaimana pengalaman ya Dr. Rina bagaimana peneliti di negara berpenghasilan menengah ke bawah mampu mempublikasikan dan diprofilkan oleh jurnal-jurnal yang terkemuka tadi yang Q1, Q2 meskipun mahal ya. Silahkan Dr. Rina
15 menit waktunya. Ya, terima kasih. Saya mendapat informasi 25 menit, tapi nggak apa-apa, saya udah menyiapkan slide-nya. Saya diminta untuk diskusi tentang how to publish ya di high and also profile yang top jurnal ya. Oke, mungkin pertama yang perlu kita pastikan dulu adalah kenapa kita ingin melakukan publikasi, karena ini yang menjadi motor dari semua yang akan kita hasilkan gitu. Jadi yang paling dari semua ini tentunya menjadi bagian dari kenapa kita mempublikasikan. Yang utama adalah the way kita communicate. Nah, ini menjadi penting karena kita ingin mengkomunikasikan sesuatu, sehingga nanti dalam melakukan artikel writing-nya juga harus yang komunikatif. Yang kedua adalah kita ingin mengkontribusi pada connection pada future research, pada scientific work ya ke depan, building the science gitu ya. Nah, ini tentunya akan mendatangkan banyak sekali kolaborasi. Kemudian tentunya kita ingin menginfluence behavior baik itu clinical maupun mungkin merubah health policy gitu ya, melakukan edukasi, dan ini tentunya akan berhubungan sekali dengan banyak sekali kepentingan-kepentingan negara dan juga bangsa. Serta yang sering dilihat, tadi seperti disampaikan Dr. Haryono, kita bisa di mapping sekali bagaimana komitmen kita secara nasional dan global terhadap perubahan perbaikan kesehatan di dunia. Nah, tentunya hal ini tidak bisa dilakukan sendiri, kita harus melakukan bersama-sama dengan saintis lain. Tadi sudah dijelaskan bahwa untuk melakukan riset publikasi, kita akan terindeks di beberapa hal. Nah, ini kalau untuk kita di Sinta tentunya dua hal ini yang penting. Tapi kalau di mata dunia, sebagai seorang yang bergerak di bidang medical, justru PubMed dan Scopus, PubMed terutama ya, nanti dari semua hal ini beyond professorship ya, ini justru yang akan menjadi mapping di mata dunia, komitmen kita seperti apa di mata apapun yang kita lakukan terhadap tulisan itu adalah satu bentuk komitmen kita untuk perubahan secara global. Karena apapun yang kita tulis akan diakses gitu ya, karena sekarang kan semuanya online. Nah, ini tentunya kita mempunyai dream ya. Jadi ini adalah jurnal-jurnal yang menjadi dream dan target dari universitas-universitas ternama. Mereka tidak mau spend waktu untuk paper-paper dengan jurnal terindeks yang kecil. Jadi selalu mengarahkan ke sini gitu. Bagaimanapun caranya, dan biasanya kolaborasi menjadi sangat penting. Salah satu yang kita harus perhatikan ketika Richard Horton datang ke Indonesia, editor Lancet. Lancet adalah jurnal yang sangat ternama dengan impact factor yang sangat tinggi, mengatakan bahwa Indonesia itu bangsa yang offline. Kita tidak bangsa yang online, dan unraveling the mystery of nation. Banyak sekali hal-hal yang menarik, tetapi semuanya serba misteri. Tidak ditulis dengan banyak, dan kontribusi Indonesia di mata dunia, menurut beliau, dibandingkan India 1000 kali lipat Indonesia. Kita hanya 33 pada saat itu, dia katakan di Lancet, dan India 33.000. Jadi artinya, size isn't everything, dia mengatakan begitu. Karena size di kita dengan size di India ternyata berbeda hasil output publication-nya. Nah, dari situ kemudian Dekan Fakultas Kedokteran pada saat itu di UI melakukan banyak pertemuan dengan Richard Horton juga, dan akhirnya kita come up dengan alhamdulillah akhirnya kita come up dengan satu paper, yaitu Lancet di tahun 2019 tepatnya, yaitu tentang universal health coverage gitu ya. Jadi kebetulan saya sendiri publish di 3 paper untuk Lancet Global Health, Lancet untuk Universal Health Coverage, dan Lancet untuk Food in Anthropocene, yang semuanya sangat high impact, terutama untuk salah satu yang saya sebutkan yang sangat high impact sekali. Nah, ini adalah salah satu, selain Lancet juga banyak sekali jurnal-jurnal yang sangat ternama seperti disampaikan tadi, dan bagaimana kita masuk di dalamnya. Contohnya adalah salah satu publikasi yang saya lakukan, ini cukup high impact, dari mulai ini dilakukan memang karena komitmen risetnya long term. Jadi kita lakukan di tahun 2007 yang kita berikan intervensi 500 anak, kemudian kita publikasikan di Pediatrics dan juga di Journal of Nutrition, yang kemudian banyak dipakai policy, serta juga dilakukan replikasi oleh negara-negara lain untuk risetnya, salah satunya adalah Meksiko. Nah, kemudian kita ikuti 10 tahun kemudian risetnya, dan kita publish di Nature untuk suatu penelitian probiotics yang berhubungan dengan
ketika dia bisa mereduce incidence of diarrhea dan juga stunting serta meningkatkan growth, ternyata memberikan efek kepada obesity, depresif, dan cognition. Ya. Nah, itu adalah salah satu artinya memang kita harus merancang suatu publikasi yang committed untuk long term dan multi years. Ya. Kemudian ini adalah salah satu paper yang kita publish mengenai multi micronutrient supplementation. Dan ini kita bekerjasama dengan 17 trial lainnya. Ini juga komitmennya sangat kuat dan sharing data. Dan ini memang hal yang memang agak sulit ya, walaupun ada data agregat. Prosesnya cukup lama dan memang memberikan banyak kebijakan yang saat ini juga salah satunya memberikan sedikit perubahan pada rekomendasi daripada WHO. Ini adalah salah satu paper juga, tricksnya, salah satu saya ikuti juga adalah paper yang publish di tahun 2019, Lancet, dan merubah downloaded hampir lebih 100.000 dan citasi lebih dari 5.000 dalam waktu 2 tahun, di mana di sini mendatangkan 36 saintis dunia. Saya mewakili satu dari negara berkembang, hanya 3 orang dari negara berkembang yang diajak, dan sangat tinggi sekali impact factor-nya, merubah banyak sekali kebijakan di dunia, bahkan juga mendatangkan banyak sekali masukan-masukan, ya, kontroversi dan sebagainya. Dan sekarang kita sedang merancang untuk Lancet kedua. Jadi karena sangat highly successful, Richard Horton kemudian memberikan kesempatan kita untuk merancang Lancet kedua. Insya Allah tahun 2024 akan kita publish, dan ini hanya, kalau kita lihat di sini, hanya sedikit sekali dari low middle income countries. Ya. Nah, ini adalah salah satu paper yang ingin saya gambarkan lebih jauh yang kita publish di tahun 2019 tentang Universal Health Coverage, paper yang tell the story. Jadi paper ini menariknya karena dia tell the story about Indonesia, walaupun skopnya adalah Universal Health Coverage. Di sini kita bekerja sama dengan multi institusi, multi disiplin, dan juga yang menarik di sini adalah the first author, the last author, dan corresponding author adalah orang Indonesia. Dan hanya satu orang dari internasional, dari Harvard University, kebetulan mentor saya di sana. Dan kita bisa ternyata gitu dan ini cukup lumayan highly citation juga. Apa yang kita dapatkan di sana karena kita bisa memberikan research question yang jelas, important research question. Misalnya adalah masalah-masalah yang tentunya berhubungan dengan apa yang menjadi achievement Indonesia, apa yang menjadi challenge Indonesia terhadap health system, bagaimana kita menyuguhkan tentang child development, bagaimana juga menyampaikan tentang unsur-unsur financing dan lain sebagainya, serta arahan pada promotive preventive action. Ya. Dan tipsnya sebenarnya adalah the article tell the story. Ya, jadi ketika kita membuat artikel, memang harus set out to lead from one section to another, itu flowing-nya baik, seperti kita bercerita sebenarnya. Ini adalah salah satu figur yang kita buat di dalam paper tersebut, yang menggambarkan suatu cerita sebenarnya tentang sistem JKN kita, gitu ya. Yang di kiri menggambarkan missing middle group yang tergambar dari mereka yang akses terhadap JKN, di mana justru yang sehat, yang milenial, yang mampu malah justru tidak akses gitu ya. Dan mereka sebenarnya yang harusnya di-prevent daripada penyakit gitu. Dan kita di kanan kita terlihat Dartanto plot, Dartanto itu nama salah satu author kita dari ekonomi, di mana terlihat di sini bahwa mereka yang membutuhkan, yang the most vulnerable justru yang the least akses to JKN gitu ya, terutama pada anak usia 4 tahun. Nah, ini tentunya menjadi sangat menarik dan cukup menjadi paper yang kuat. Untuk sampai ke level tersebut ada threshold khusus untuk bisa diterima di Lancet ini memang. Kita bekerja 3 tahun lamanya, dan untuk sampai pada how the quality is improved on the process ya. Jadi betul-betul sampai reaching itu, oh ya, yes, this is a strong paper and then accepted. Pertama memang ada tentunya ada pembicaraan memang dengan dengan editornya pada saat itu, bahwa tadi topik yang relevan, yang menarik, yang harus kita angkat dan memang penting untuk Indonesia dan mata dunia. Ada inisiatif opportunity sebelumnya yang digagas waktu itu oleh dekan, kemudian tergambar di sana meeting dari mulai big group akhir sampai kita terlihat sampai yang betul-betul mau komit. Jadi komitmen untuk bisa make it happen itu memang tidak gampang ya, tidak banyak yang melakukan. Kemudian juga kita mulai melakukan series of discussion, kita menggunakan waktu weekend kita di ruangan Pak Bu Dekan waktu itu hampir setiap minggu bersama dengan semua expert, tidak ada yang dibayar.
gitu ya. Semua kita kerjakan selama 3 tahun, kita melibatkan yang saintis dan sebagainya, dan banyak sekali revisi-revisi, dan kita juga melihat banyak universal health coverage yang lain, dan kita kemudian mendapatkan bimbingan langsung oleh Lancet pada waktu itu. Akhirnya publikasi mendapatkan respons reviewer 4 sampai 4 orang ya, cukup lama, 3 round, 2 round, kemudian round terakhir adalah editor, dan akhirnya editornya mengatakan, can you make it stronger dengan cara memberikan dream, future direction. Jadi future direction, implication of public health itu sangat penting sekali untuk paper ini, dan akhirnya accepted dan kita launching pada saat itu. Nah, dari sana saya kemudian mendapatkan penghargaan dari Richard Horton, editor, untuk di profil khusus di Lancet sebagai saintis yang diwawancarai oleh jurnalis dari Lancet untuk betul-betul profilnya disampaikan tentang siapa saya dan apa yang dilakukan. Dari sini tentunya banyak sekali interest ya dari negara-negara maju untuk berkolaborasi. Nah, dia artinya kata kunci pertama, tips pertama adalah collaboration, commitment, and track record. Jadi kita memang harus building our track record, jaga sekali, jangan sampai kita mensubmit asal submit, apapun sekecil apapun paper kita harus careful gitu ya. Jadi kadang-kadang kita mau cepet-cepet, tapi kita submit asal submit. Nah, itu terlihat jejak kita sebenarnya di online gitu ya. Nah, tadi kata kolaborasi as a key gitu. Jadi tidak ada researcher yang tadi achievement yang kita lakukan tidak mungkin dilakukan satu orang. Pasti karena dilakukan bersama-sama. Jadi dengan collaboration ini, ability to carry out work ya, yang tadi tidak visible menjadi visible. Kita bisa melakukan exchange idea. Dan jangan takut, misalnya ketika saya ikut terlibat dalam Lancet Commission untuk salah satu paper Lancet, itu saya tadinya deg-degan ya, merasa ada inferiority gitu ya, ketika berhadapan dengan expert-expert dunia. Ternyata mereka ingin sekali mendengar dari kita gitu. Just talk what you observe gitu ya. Jangan khawatir. Misalnya ketika mereka mengatakan tentang healthy diet untuk sustainable food system dalam kerangka Western, saya menyampaikan dalam kerangka Indonesia, Southeast Asia, tetapi kita tetap harus think big. Jangan think small. Jadi kita go big or go home gitu ya. Itu pemikirannya selalu harus ketika kita berhadapan dengan mereka. Go big or go home gitu ya. Nah, jadi kita jangan khawatir ketika kita ikut terlibat dalam meeting-meeting tersebut, satu hal yang harus dipegang, go big. Oh enggak, go home. Artinya go big di sini, jangan hanya mikir karena kita dari Indonesia, terus Indonesia melulu. Enggak. Kita harus berpikir apa yang kita miliki Indonesia ini bisa menjadi model untuk perubahan dunia. Kemudian kita juga perlu melihat latest resources, inovasi yang ada, teknik yang ada dalam satu riset yang kita lakukan. Dan tentunya funding harus kita cari. Jangan khawatir untuk mensubmit funding. Saya punya trik biasanya, tips 10 proposal a year, 10 submission a year. Itu biasanya kita bisa publish at least 5 dan juga mendapatkan grant at least 2 gitu ya. Nah, itu harus menjadi bagian dari dan bersama-sama dengan yang saintis yang ada. Nah, ini adalah mapping kolaborasi itu akan tergambar sekali. Kita tergambar sekali dari publikasi-publikasi kita akan tergambar mapping seperti ini. Terlihat bahwa memang kalau kita lihat misalnya, ini salah satu kompilasi keseluruhan, terlihat Indonesia itu sebenarnya cukup banyak tetapi peranannya kecil gitu. Jadi cukup banyak kolaborasinya tapi peranannya masih sangat minimal. Jadi dibandingkan dengan negara-negara lain. Nah, ketika kita melakukan paper universal health coverage tersebut, kita harus memastikan ada orang expert yang ada di dalamnya. Expert on health system, ada ekonomis. Jadi jangan khawatir bekerja sama dengan ekonomis misalnya. Jangan khawatir bekerja sama dengan orang yang jauh sekali dari disiplin kita. Ya, misalnya di sini ada program implementer dengan data analis, dengan clinician, basic science, clients, ya, trialist dan sebagainya. Ternyata ketika kita idenya adalah ingin membuat paper Lancet, itu semuanya mau ya, tanpa harus dibayar bahkan gitu. Jadi tidak ada paper yang saya tadi buat di Lancet itu kita dibayar. Gitu. Semuanya kita lakukan dengan voluntary basis. Kemudian include international perspective dari semua publikasi kita. Di sini tentunya kita perlu untuk melingkan dengan other countries, expert di other countries gitu. Tidak harus mereka jadi authors, tapi kita diskusikan findings kita ya, sehingga bisa terlihat global view-nya. Kemudian include a mix of country, low middle high income countries kalau memungkinkan, ya Asia, Afrika, Latin Amerika memungkinkan, dan juga menginclude early, middle, and late implementers, serta yang saintis. Ini harus kita masukkan, hampir semua paper saya selalu ada yang saintisnya.
Nah, tadi interdisciplinary team for universal health coverage menjadi salah satu hal yang penting dalam paper kami ya pada waktu itu. Nah, untuk itu juga kita harus memastikan kita memiliki track record yang konsisten. Misalnya saya banyak melakukan penelitian tentang probiotik. Terus menerus dari mulai tahun 1998 sampai dengan saat ini. Gitu. Ini terusnya harus perlu kita lihat karena semakin kita menggunakan topik yang sama, kita akan semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Gitu. Jadi di samping paper-paper yang lain. Jadi kita boleh go fokus, tapi kita juga perlu sedikit generalis untuk hal-hal yang memang bisa kita kembangkan. Ya. Nah, Dr. ini Rina, tentunya ketika ya. karena saya Ya. baik hati, saya tambah 5 menit ya, Dok. Ya, baik. Oke. Jadi ada 5 atau 7 tips yang ingin saya sampaikan dari apa yang kita pelajari dari pengalaman tadi. Pertama adalah your paper is about your research. Jadi kita tidak bisa membuat paper untuk menutupi bad implementation daripada research. Tetapi your research itu bisa menghasilkan paper yang bagus ketika kita tidak bisa melakukan paper yang baik menulisnya, tetapi kita bisa membuatnya karena udah come up dari good research. Gitu ya. Jadi memang good science itu good scientific writing, dan tadi dikatakan clear research question-nya, dan kalau bisa kita go for a wow project. Wow project itu adalah project yang novel, large scale, groundbreaking, inovatif, ya, dan create a new paradigm, gitu ya. Salah satunya juga boleh, kalau bisa semuanya itu bagus sekali. Dan carefully plan. Jadi hasilnya negatif boleh, tetapi harus terlihat gambar bahwa itu well designed, well executed, good compliance kalau melakukan RCT misalnya, ya. Sehingga setelah itu kita bisa melakukan paper. Paper ini adalah harus carefully preparation, manuskrip. Tadi dikatakan collaboration dan aim high. Jadi kalau bisa kita go first tier high quality journal ya. Jadi memang sudah di-aimingkan pada waktu kita melakukan research dan adhere selalu pada editorial publication policy-nya. Ya. Setelah komprehensif tadi seperti dikatakan reviewers comment. Nah, yang lain-lain ini adalah tips-tips yang sifatnya operasional. Contohnya adalah tips yang ini, bahwa kita mesti menulis yang simple, clear, well ordered. Jadi nggak usah terlalu banyak kalimat-kalimat paralel yang kompleks-kompleks. Seperti halnya kita akan berhadapan dengan seorang yang mabuk. Ini seperti drunken uncle test gitu ya. Ketika dia ngomong sesuatu, what about the science thing you're doing ya, sampai lagi mabuk ngomongnya ya. Jadi sampai dia bisa tahu mendengar ketika kita simple, clear, and well ordered. Jadi orang yang sudah mabuk sekalipun atau mungkin yang awam sekalipun bisa paham. Kemudian tadi sudah dikatakan bahwa pada reviewer ini yang selalu weak point kita. Pada mahasiswa kebanyakan weak point-nya di sini. Setelah diberikan review nggak mau melakukan komitmen. Ya, ini yang rejection-nya high. Kemudian tadi komitmen ya. Komitmen tentunya tadi lebih banyak pada a few attempts are usually not enough. Jadi kalau kita harus persistence. Jadi kalau menulis memang harus persistence. Membuat research juga harus persistent. Jadi jangan a few attempts. A lot of attempts gitu ya. Kalau draft itu kalau belum 50 kali belum sebenarnya belum ending gitu ya. Belum kita baca 50 kali. Expect rejection and don't give up. Kita pasti akan kalau mau submit kita sudah expect kita akan di reject. Jadi jangan don't give up gitu. Tidak apa-apa. Paper saya ada yang sampai 5 kali di reject, tapi malah justru yang kelima mendapatkan high impact gitu ya. Kemudian create support system environment juga untuk succeed. Misalnya saya menulis harus di waktu di mana saya memang body saya memang bisa bekerja. Misalnya di malam hari gitu ya, di waktu yang sunyi gitu ya, dan lain sebagainya. Atau harus bersama dengan orang yang memang peer saya. Jadi kita punya peer yang bisa membangun environment kita. Ya. Nah ini semuanya juga lebih banyak pada tips yang lain adalah masalah topik tadi. Topik itu sebaiknya memang menyangkut hal-hal yang global dan interesting. Jadi dia national problem, tetapi globally impact. Jadi memiliki nanti nuansa perspektif global. Dan kemudian conclusion jangan sampai tidak menarik. Jadi conclusion harus dilatih memang membuat conclusion, jangan mengcopy hasil. Jadi kita harus membuat conclusion sebagai claim. Dan kemudian membuat rekomendasi yang generalizable, yang bisa digunakan secara general, dan tentunya jangan underestimate bahwa kita semuanya membutuhkan waktu. Ya, karena ini semuanya membutuhkan preparation. Ya. Nah,
tadi sudah disebutkan, penelitian-penelitian topik yang sangat baik dan relevan. Contohnya COVID sekarang sudah menurun, tetapi masih, terutama untuk vaccination. Kalau di bidang saya probiotik, modulation dan sebagainya, ini sangat berhubungan dengan gut-brain axis. Artinya menggabungkan satu topik gut dengan respirasi, misalnya itu hal-hal yang menarik sekali. Berhubungan dengan brain itu juga sangat menarik, dan long term study tadi yang saya katakan, serta tadi tentunya yang memberikan pengaruh yang multi years, penelitian yang multi years. Tapi kalaupun tidak bisa, tidak apa-apa, tetapi tentunya bisa salah satu. Dan yang memungkinkan adalah dia adalah hot issue. Di bidang kita pasti ada hot issue-nya yang harus kita gali. Ya. Itu saja yang mungkin saya bisa sampaikan. Tentunya banyak tips-tips yang lain dan mudah-mudahan berguna. Selamat menulis akademis mirip dengan keterampilan lain dan latihan membuat sempurna. Tentunya agree authorship before starting the study. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Dr. Rina Agustina. Appreciate saya, Terima kasih, tahun Dok. 2017 menembus Lancet, luar biasa. Ada pertanyaan dari audiens? Silakan. Sebutkan nama, ditujukan ke siapa ya. Saya terima kasih pada audiens yang masih bersedia. Dan saya mohon maaf pada panitia, saya terpaksa menambah karena ini penting. Ya. Terima kasih dokter. Saya Heni dari RSPAD Gatot Subroto. Pertanyaannya buat dokter. Siapa? Heni dokter dari Gatot Subroto. Heni, iya silakan. Pertanyaannya, saya penulis pemula dokter, sangat pemula. Ditujukan kemana ini? Dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh ya. Saya penulis yang sangat pemula dokter. Tetapi yang pertama kali saya mau tulis itu ternyata adalah systematic review. Dalam hal ini systematic review justru yang bersifat biomolekuler. Dari percobaan penulisan itu saya sudah di reject berapa kali ya dok? Udah 2-3 kali. Tanya saya, apakah systematic review itu memang harus invited? Itu yang pertama. Terus kemudian kalau memang harus invited, apa preconditionnya, apa syaratnya, apa yang mesti saya penuhi sehingga saya bisa memasukkan tulisan itu. Itu saja dok, terima kasih. Oke, terima kasih. Jangan putus asa Dr. Heni. Dulu saya juga kalau di reject gelo saya, sekarang saya bangga udah pernah di reject gitu. Ya. Silakan Dr. Haryono dulu menjawab pertanyaan Dr. Heni. Tolong panitia memberikan mic-nya ya. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang bagus banget. Nanti mungkin ditambahin sama Dr. Rina. Dr. Rina sih saya banyak belajar dari Dr. Rina sebenarnya. Jadi kalau untuk systematic review itu memang sebenarnya bukan hanya systematic review ya. Jadi hampir semua, terutama kalau original artikel kayak clinical trial, observation ya. Kalau bisa itu pertama langkahnya adalah kalau mau membuat systematic review, kita tahu yang kita buat topiknya itu di field-nya itu kira-kira sudah ada berapa orang yang atau sudah ada berapa grup author yang buat ya. Ini karena saya juga lagi buat ya. Terus abis itu yang penting adalah diregistrasikan. Apakah sudah diregistrasikan? Jadi kalau systematic review itu biasanya kita ke Prospero ya. Terregister nggak di Prospero? Ya, nanti abis itu dari Prospero atau satu lagi, saya lupa namanya mungkin kalau ada yang ingat, satu lagi itu yang di Australia ya, itu juga ada pusat untuk systematic review ya. Itu di situ kita bisa lihat yang terdaftar topiknya apa aja. Misalnya nih kita mau buat systematic review dari targeted therapy untuk non-epithelial ovarian cancer. Nah nanti dari Prospero itu kita bisa lihat, ini klinis ya, nanti udah berapa orang tuh yang buat non-epithelial cancer segala macam. Kalau ternyata topik kita itu masih belum ada orang lain lagi, termasuk yang tadi yang disebutkan oleh Dr. Rina dan masih baru nih, masih novel ya, tentunya kita akan lebih mudah.
Sesudah itu saya nggak tahu Dokter Heni udah lihat dari Prospero juga ya. Itu ada checkpointnya ya. Dan checkpointnya itu harus benar-benar dipenuhi satu-satu ya. Dan yang satu lagi adalah kalau di systematic review itu yang orang suka lupa adalah melihat unpublished data. Unpublished data tuh agak susah kita ngelihatnya. Akhirnya kita mesti berhubungan dengan kalau punya teman di luar. Jadi biasanya itu ada unpublished data itu jadi kayak dari konferensi, ada data misalnya ada ASGO ya, dia punya data yang tidak dipublish di satu artikel ya, original artikel, tapi dia hanya publish di abstrak gitu misalnya. Namanya GRE ya, Dokter Rina mungkin bisa betulin saya ya, namanya GRE publication atau apa gitu ya. GRE literatur. Apa? GRE literatur. GRE literatur, ya, GRE literatur itu kita mesti ada. Terus biasanya ya itu, sayangnya kita di institusi kita tuh nggak ada tuh, yang tadi saya sebut. Salah satunya sering taunya dia minta jangan cuma PubMed dong, ya. Jadi ada misalnya ada Embase, ini kalau untuk clinical data sih, ya. Jadi itu, udah gitu terus seberapa keras kita membuat ini kriteria untuk dimasukkan. Jadi penelitian yang seperti apa? Misalnya clinical trial. Kadang-kadang kan clinical trial cuma sedikit. Ya, jadi akhirnya kita masukkan juga yang observasional. Nah, itu nanti semua ada ininya masing-masing. Jadi memang systematic review itu sesuatu yang dibuat lama dan terus terang aja cukup melelahkan ya. Karena dilihat satu-satu dan setiap artikel mesti ini satu-satu ya. Terus saya ada satu sih, tapi belum publish. Dipersingkat Dr. Haryono. Iya, iya. Yang pokoknya jangan putus asa, tadi benar katanya Dokter Rina. Saya ada satu yang setelah 2,5 tahun, mungkin nanti kalau udah ada nanti. Saya akhirnya dapat sih, tapi nggak sebagus Dokter Rina. Saya hanya diterima di PIRJ ya. PIRJ itu ya cuman Q2 aja Dokter Rina ya. Nggak bisa, belum bisa kayak Dokter Rina, mesti belajar ya. Ya itu aja sementara sih. Ya. Oke, terima kasih Dr. Haryono. Jadi mungkin saran-sarannya tadi Dr. Heni ya. Dr. Agustina menanggapi pertanyaan Dr. Heni. Ya, Dr. Heni, ini saya share. Ya, saya share salah satu paper kami tentang systematic review. Ini sebenarnya dibuat oleh the beginners. Jadi gini, combine antara mahasiswa saya yang pada waktu itu masih sangat beginner, belum pernah publish satupun paper, dan saya yang sudah banyak publish paper dan tapi belum pernah melakukan systematic review. Jadi alhamdulillah bisa publish di high impact ya. Jadi tetapi ternyata tidak se-scary yang kita pikirkan. Tapi memang seperti disampaikan oleh Dr. Haryono tadi, banyak sekali hal-hal yang cukup rigid step-stepnya. Ya mungkin kita nanti perlu ada sedikit tentang nanti pelatihan khusus ya tentang systematic review ya. Step-stepnya itu memang cukup banyak gitu ya. Dari mulai tentunya research question-nya harus betul-betul sesuatu yang memang menarik ya, dan literatur yang akan kita ambil, timnya gitu, karena tidak bisa sendirian gitu ya, dan karena harus ada 2 reviewer bersama, dan tentunya adalah tadi yang paling kuat biasanya adalah clear and answerable question gitu ya. Nah di sini yang bisa kita lihat juga dari contoh-contoh Cochrane ya. Jadi mungkin juga bisa dilihat banyak sekali search yang kita bisa lakukan dari strateginya. Jadi strategi of searching-nya, PICO-nya itu harus jelas gitu. Nah hal ini memang perlu dirancang dengan baik begitu. Dan tentunya juga data extraction yang kita pakai, data extraction dan management strateginya. Kemudian melakukan sintesisnya. Bagaimana kita juga membuat quality checklist gitu ya, inclusion exclusion kriterianya, dan Refman ya software yang kita gunakan untuk memprepare kalau kita melakukan meta analysis. Kebetulan yang saya publish yang ini adalah bukan meta analysis tapi systematic review. Kemudian juga banyak registrasi yang kita pakai ya, bisa tadi yang dikatakan misalnya dengan
Prospero, bisa Cochrane, bisa Campbell Collaboration gitu ya. Semua itu bisa kita lakukan. Dan hal-hal yang teknis lainnya, seperti misalnya bagaimana dua reviewer harus melakukan bersamaan dan PICO-nya bisa disetujuin awal ya. Kemudian sources-sourcesnya dan banyak hal lainnya yang tentunya berhubungan dengan data ekstrak. Dan yang paling penting nanti adalah bagaimana kita bisa mensintesis dan menginterpretasikannya. Yang paper yang tadi saya publish tadi, ternyata kita hanya mendapatkan satu paper yang betul-betul convincing. Ya, tetapi itu ternyata bisa memberikan body of knowledge yang memang penting, memang agak-agak mirip kepada scoping review sebenarnya, karena memang papernya nggak banyak. Tapi karena kita menggunakan metode systematic review, sehingga kita akhirnya bisa menampilkan satu arahan pada suatu rekomendasi gitu. Jadi itu memang yang perlu diperkuat pada waktu interpretasinya. Kalau Dokter Henny kebetulan masih ditolak, bisa dilihat lagi Dok, mungkin ada kekuatannya di mana yang mungkin pada tabel data sintesisnya mungkin perlu dilihat. Kemudian interpretasi resultnya, prismanya juga harus dilihat, prisma checklistnya gitu ya. Dan tentu banyak hal lainnya yang penting pada standar reporting system review-nya. Jadi jangan khawatir, mudah-mudahan bisa diterima ya Dok ya. Baik, terima kasih Dr. Rina Agustina. Saya juga akan sedikit bertanya pada Dr. Rina. Tadi Dr. Rina menyebutkan ada kolaborasi, ada komitmen, ada track record ya. Mana yang ini bisa dibolak-balik atau suatu urutan ya. Kemudian sama Dr. Haryono saya tanya, saya punya penelitian tentang radioterapi. Saya masukkan ke jurnal radioterapi. Reject terus. Gimana saya sebagai ginekologi onkologi bisa masuk ke ranah orang gitu. Punya tip triknya enggak gitu. Mungkin Dr. Rina dulu masalah kolaborasi, komitmen sama track record. Apakah track record dulu baru kita melakukan kolaborasi atau tidak ada urutannya? Silakan. Ya, memang terima kasih Dok atas pertanyaannya. Kalau saya belajar dari pengalaman saya, sebenarnya memang bagusnya untuk itu adalah paralel Dok. Tapi ketika saya pertama kali melakukan riset, di situ unsur yang kuat bukan track record saya gitu. Karena kebetulan, tapi mereka tahu bahwa saya adalah seorang dokter yang punya passion yang tinggi dan memang punya menurut mereka adalah kemampuan leadership, sehingga saya mendapatkan funding gitu ya untuk melakukan riset. Di saat saya masih sangat muda, saya mendapatkan grant yang cukup besar pada waktu itu sehingga bisa melakukan clinical trial gitu. Jadi mungkin track record itu tidak harus track record kalau di awal, tidak harus track record pada penulisan kita. Tapi track record kita sebagai seorang dokter, sebagai seorang saintis, sebagai seorang pribadi itu sudah menjadi track record sebenarnya gitu. Nah, tapi nanti tentunya untuk lebih besarnya lagi track record yang memang nanti tergambar dari publikasi. Itu artinya bisa untuk beginner untuk memulai dengan, nah apa yang saya dapat waktu itu memang kolaborasi. Jadi saya bertemu dengan saintis dari internasional yang tertarik dengan ide saya gitu ya. Jadi ide ini menjadi sangat penting. Ternyata mereka nggak pinter-pinter membuat ide tuh kalau orang-orang Western gitu. Jadi juga hati-hati jangan terlalu mengumbar ide karena ide kita tuh mahal sebenarnya. Dan banyak sekali di copy juga. Saya banyak mengalami hal-hal yang seperti ini juga, ide saya dicuri dan sebagainya. Jadi jangan underestimate ourselves, don't judge yourself gitu ya. Karena kita itu punya kelebihan yang sangat banyak gitu. Dicoba lagi, tapi memang apapun yang kita lakukan, usahakan lakukanlah yang terbaik, sekecil apapun. Dan memang interpersonal relationship itu menjadi sangat penting. Memang kita harus berani untuk berkata baik, berkata jujur, berani untuk juga bernegosiasi dan juga berani untuk bertanya begitu untuk sesuatu yang kita tidak tahu. Ya mudah-mudahan itu semua bisa memberikan opportunity buat kita. Begitu Dok. Kalau menurut saya, jadi semuanya tentunya adalah masalah komitmen. Kalau komitmen sepertinya sudah tidak bisa tawar-tawar lagi karena itulah kita gitu Ya, yang jadi bisa itu membuat sebaiknya sukses gitu. paralel ya Dok ya, bukan gradasi ya. Jadi ya. Oke. Terima kasih banyak Dr. Agustina. Silakan Dr. Haryono, singkat aja. Bagaimana trip untuk masuk ke ranahnya orang? Radioterapi ya. Saya punya sekali masuk ke jurnalnya orang radiologi ya. Jadi sebenarnya kita
ini aja memang technical, rata-rata penolakan atau rejection itu karena technical thing. Jadi metodologinya segala macam itu memang harus bagus dulu. Dan kita sebagai orang Indonesia itu bahasa Inggris sebenarnya. Jadi bagaimana bahasanya mengalir supaya bisa dimengerti. Dan yang paling enak tuh sebenarnya kalau setiap di reject itu adalah kita kumpulkan apa saja alasan untuk alasan mereka mereject kita. Jadi kita akan selalu kita perbaiki ya. Jadi saya rekor yang paling banyak kalau menurut saya 4 tahun tuh ada tuh punyanya PPDS. PPDS-nya udah nggak tahu di mana, tapi selama 4 tahun saya perbaiki terus, akhirnya diterima juga. Jadi dari 4 tahun itu ada sekitar, saya lupa ada berapa belas jurnal itu sudah mereject. Nggak semuanya mengatakan atau mengungkapkan alasannya, tapi kita bisa kumpulin gitu. Jadi alasan mereject apa aja, bisa technical, bisa topik, dan yang paling banyak termasuk saya adalah bahasa Inggris. Itu aja sih dokter. Baik, terima kasih. Karena waktu, tepuk tangan untuk kedua pembicara, Dr. Agustina dan Dr. Haryono. Ya, appreciate pada dua pembicara. Kami persilakan Dr. Syamel membicarakan sedikit rangkuman dari pembicaraan ini. Silakan. Makasih banyak dok. Baik, terima kasih Dr. Mirza. Alhamdulillah kita sudah banyak mendapat ilmu baru. Mungkin saya sedikit menyimpulkan. Pertama dari Dr. Rina, untuk mengatasi bias mungkin kita bisa melakukan riset yang excellent. Kemudian ada international collaboration. Dan jika ada memang sejawat kita yang diminta jadi reviewer itu jangan ditolak. Ya, satu. Kemudian dari Dr. Haryono, bagaimana cara memilih jurnal, memang kita harus terindeks jurnalnya, tujuannya kemana. Dan terakhir dari Dr. Rina, intinya dalam membuat publikasi yang baik itu harus sebaiknya teliti yang high impact, original, sifatnya long term atau multi years, dan libatkan yang saintis ya Dr. Rina. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan sedikit, saya kembalikan ke Dr. Mirza. Dr. Rina, satu pertanyaan. Masih sempat Ya, praktek dok. dok? Masih sempat praktek? Enggak dok. Enggak Sekarang sempat enggak, har. ya. Saya fokus pada riset dok, tapi di dalam penelitian saya ada 500 pasien dok, jadi saya berhadapan dengan pasien saya di Ya. 500. Tadi pertanyaan dalam hati saya, kok bisa ya kalau kita klinisi kayaknya kebanyakan operasi, nggak bisa-bisa, nggak selesai-selesai gitu. Tapi teman-teman saya banyak yang bisa dok di Bisa internasional ya? dok. Iya bisa, karena mereka memang subspesialistik banget, jadi memang hanya menangani masalah-masalah tertentu dan semuanya dimasukkan dalam kerangka riset gitu. Oke, appreciate dok. Sekali lagi tepuk tangan buat Dr. Rina Agustina dan Dr. Haryono. Saya akhiri sesi ini karena sudah masuk menjelang maghrib. Ya, saya akhiri dengan mengucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.